coba dong lihat jendela. Lu ngomong itu berulang kali, tapi gue nggak gubris. Jadi si cowoknya itu pas si orang yang ditelepon ini dia ngomong bilang coba dong lihat ke jendela, si cowoknya ini nggak lihat ke jendela, dia cuma marah-marah aja karena kok diem aja sih lu ditelepon, kok diem aja sih. Akhirnya Mbak Alin kaget lah, orang telepon mati kok. Mati itu dari kata si cowoknya ada 10 menit dia ngomong kayak gitu. Jadi si yang diteleponnya diem, terus tiba-tiba ngomong lihat dong ke jendela, lihat ke jendela. Itu ada 10 menit. Soalnya dia lihat history penelponannya kan ada tuh 10 menit. Si Mbak Alin nge-SS lah di HP dia, ini mati. Dan kita nggak ada penelponan, lu WA nggak dibales, telepon nggak diangkat. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa kembali di sini bersama gua Cok Tris dan ada dua teman gua, Cok Corul, Cok Ali. ada Cok Ali. Jumpa lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Lupa kan anjir. Apa tuh? Udah. Lanjut. Jadi malam ini seperti biasa kita podcast bertiga. Cerita yang akan kita bawakan malam ini cerita dari mengirim inbox kita, namanya Kak Alin. Gue sedikit cerita dari Kak Alin. Kak Alin ada kirim email ke kita. Beliau ini Kak Alin mempunyai satu buah bengkel, dan di mana bengkelnya itu seperti bengkel repaint, body cat dan penyok ya. Iya. Jadi ada kejadian di mana kedatangan satu buah mobil, dan mobil itu mempunyai cerita yang menurut Kak Alin itu ceritanya agak sedikit horor. Cerita selengkapnya nanti akan dibawakan oleh teman gua, Ali, ya kan? Karena Kak Alin ada inbox di kita dan kita akan bawakan oleh Cok Ali. Baik, Cok Ali, untuk cerita selengkapnya bisa langsung diceritakan. Langsung aja nih. Langsung aja. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarang banget gue bawain cerita soalnya. Kemarin Cok Irul. Ya. Kemarin lagi Cok Tris. Sekarang gue. Jadi ini inbox baru banget kemarin masuk. Pas gue buka-buka, oh ini cerita menurut gue lumayan oke nih. Oke. Jadi kita ceritain, pengirimnya namanya Alin. Latar belakangnya dulu ya. Mbak Alin ini seperti yang tadi dibilangin Cok Trisno, dia emang punya bengkel rumahan gitu. Singkat cerita, jadi pada suatu hari emang bengkelnya Mbak Alin ini lumayan terkenal kalau dari mulut ke mulut. Ya. Jadi ada temennya bapaknya bengkelnya Mbak Alin itu rekomendasiin buat servis ke Mbak Alin ini. Pas mobil datang itu biasa aja, maksudnya kayak cuman penyok, terus keluhannya itu dari si yang punya mobilnya suka mati-mati nggak jelas. Makanya dibawa ke bengkel. Itu dibawa ke bengkel malam kalau nggak salah. Nyampe di rumah itu nggak langsung dikerjain dong, kan malam ya. Udah di hari pertama mobil itu ada di rumah itu, di bengkel itu nggak ada kejadian apa-apa, semua jalan normal. Pas besoknya kan nggak langsung dikerjain karena kan emang waktu dicerita itu di bengkel itu emang rame Cok. Banyak yang motor juga kadang servis ke situ. Jadi bapaknya Mbak Alin ini serba bisa lah. Mobil bisa, motor bisa, bahkan kata Mbak Alin alat-alat elektronik juga bisa. Multitasking banget. Udah tuh. Di hari kedua mobil itu ada, hari siangnya nggak dikerjain, masih diinepin lah. Nah, awal mula cerita nih pas malam-malam, biasanya kan nggak ada apa-apa ya kata Mbak Alin. Nggak tahu kenapa di malam itu kok tiba-tiba kayak rame banget rumah. Ya. Padahal mereka tinggal itu cuma berempat di situ. Adanya Mbak Alin sama orang tuanya 2. Ramai banget nih pokoknya kata dia. Gelas jatuh-jatuhan. Dan ada momen epic, keran nyala sendiri. Keran kamar mandi sama keran wastafel. Itu menurut Mbak Alin, kok aneh ya? Nggak pernah nih rumah dia kayak gini.
Diabaikan aja lah begitu aja. Ya udah mungkin bapaknya kali lupa atau emaknya kali ya. Udah tuh biasa aja. Di hari ketiga itu mobil masih emang belum dibenerin karena saking ramenya ya. Di hari ketiga di malamnya, jadi Mbak Alin ini video callan sama cowoknya. Mbak Alin ini cewek ya. Video callan sama cowoknya ya, mereka itu katanya lagi berantem kecil ya. Jadi ada satu momen di saat lagi video callan, Mbak Alin sama cowoknya debat, Mbak Alin matiin teleponnya. Nggak tahu kenapa itu telepon mati sendiri, bukan dimatiin sorry, mati sendiri, kayak reconnecting gitu sinyal jelek. Pas dia mau nyoba telepon lagi ke cowoknya nggak bisa, di WA pun nggak bales. Udah tuh, sampai akhirnya besokannya si cowoknya baru balas WA, ngomong gini, kenapa sih telepon tadi malam? Kok lu nggak jelas sih? Nggak ngomong, nggak apa, diem aja. Hanya diem aja. Diem aja, iya, diem aja. Terus lu cuman ngomong gini, apa? Coba dong lihat jendela. Lu ngomong itu berulang kali, tapi gue nggak gubris. Jadi si cowoknya itu pas si orang yang ditelepon ini dia ngomong bilang, coba dong lihat ke jendela. Si cowoknya ini nggak lihat ke jendela, dia cuman marah-marah aja karena kok diem aja sih lu di telepon, kok diem aja sih. Akhirnya Mbak Alin kaget lah, orang telepon mati kok. Mati itu dari kata si cowoknya ada 10 menit dia ngomong kayak gitu. Jadi si yang diteleponnya diem, terus tiba-tiba ngomong lihat dong ke jendela, lihat ke jendela. Itu ada 10 menit. Soalnya dia lihat history penelponannya kan ada tuh 10 menit. Si Mbak Alin nge-SS lah di HP dia, ini mati. Dan kita nggak ada penelponan, lu WA nggak dibales, telepon nggak diangkat, udah kosong. Tapi di history si cowoknya itu ada penelponan 10 menit. Dari situ Mbak Alin udah curiga, ini kenapa? Kok nggak pernahnya ada kejadian kayak gini. Sampai akhirnya di hari keempat si mobil itu barulah kepegang sama bapaknya, baru diservis. Awalnya nih pas mobil dateng itu cuman penyok kan yang tadi gue bilang, penyok sama kendalanya mati-matian. Dicobalah bawa sama bapaknya Mbak Alin nih, aman, nggak mati-matian, mesin juga aman, nggak ada kendala apa-apa. Tapi pas dia lihat yang penyok, awal datang itu cuman penyok. Tapi pas dia cek lagi itu penyok plus ada darahnya. Anjir. Kayak darah seger gitu, Cok. Iya. Aku mungkin pas waktu pertama kali datang itu posisinya malam. Dan itu pun pas dia ngerjain itu malam juga, Cok. Yang waktu hari pertama datang tuh dicek pakai senter, nggak ada apa-apa. Tapi pas malam itu dia ngerjain, kok ada darah. Itu yang nggak ada di hari pertama tuh. Iya. Semua keluarga udah mulai curiga dong. Di rumah itu udah curiga. Ini ada yang nggak bener nih. Udah tuh didiemin mobil. Nah di malam itu setelah bapaknya ngecek, jadi rumah Mbak Alin ini rumahnya agak kecil. Nah kan tadi gue bilang bapaknya Mbak Alin ini bisa nyerepis semuanya ya, motor, mobil. Nah motor yang ditaruh di situ kan ada juga yang diinepin. Itu otomatis nggak mungkin dong ditaruh di garasi karena nggak muat juga ada mobil. Jadi kata Mbak Alin dimasukinlah ke ruang tamu. Motornya ya lumayan banyak lah, sampai kata Mbak Alin orang buat keluar aja susah, jadi harus muter ke pintu dapur kalau mau masuk atau keluar. Nah di malam itu kata Mbak Alin mulai lagi nih suara berisik kayak rame gitu, bukan jedak-jeduk ya, kayak ya gimana sih suara berisik, cuman nggak ada barang jatuh kata Mbak Alin waktu itu. Tapi ada satu momen dia ngedengar suara berisik ini di ruang tamu, di tempat dimana motor dimasukin ke ruang tamu kan. Yang seperti tadi gue bilang, orang buat lewat aja nggak bisa, harus muter. Tapi Mbak Alin pas ngecek ke situ, kebetulan posisi lampu nyala, lampu remang-remang kayak gini. Dia ngelihat di tengah-tengah antara motor itu ada sosok putih, badannya tinggi, seruangan. Itu mentok tinggal plafon tuh ya. Rambut panjang, kuku panjang tapi muka nggak kelihatan. Itu Mbak Alin teriak langsung. Semua keluarga pada bangun kan. Iya. Itu
kejadian sekitar jam 12 ke atas. Oke. Semua keluarga pada bangun, adenya pun bangun. Kenapa itu di ruang tamu ada sosok putih. Pas dicek nggak ada. Dari kejadian itu akhirnya bapaknya mulai curiga lah, ini ada yang nggak beres nih. Semenjak mobil itu datang, kenapa banyak kejadian aneh yang ada di rumah itu, sedangkan sebelumnya aman-aman aja rumah itu. Dan notabene-nya Mbak Alin ini sama keluarga tipe keluarga yang suka ngaji bareng di malam Jumat. Gitu, suka ngelakuin pengajian bareng gitu. Nah selama mereka ngelakuin itu tuh nggak ada apa-apa. Cuman kenapa pas ada mobil itu datang, kok kejadiannya beruntun gitu. Sampai pacarnya Mbak Alin aja kena. Iya. Banyak hal bisnis yang terjadi ya. Nah akhirnya besokannya si bapaknya Mbak Alin ini nanya lah ke yang punya mobil. Sebenarnya yang punya mobil ini pun, yang naruh mobil tuh bukan yang punya mobil, tapi temen yang punya mobil. Karena si pemilik mungkin nggak tahu lah, iya menitipkan lah. Akhirnya dikulik, terkuak lah bahwa mobil ini itu ternyata, kenapa itu penyok, kan diceritain tuh sama bapaknya Mbak Alin, ada darah lah, ada kejadian, ada ini, ada itu. Akhirnya si pengirim mobil jujur lah kalau mobil itu 2 hari atau 3 hari sebelum dimasukin ke bengkel itu bekas nabrak lari orang. Pantes. Dan si pelaku pemilik mobil ini pun nggak tahu ya kalau korbannya ini jadi mati. Betul. Nah kemungkinan sih ya gue nggak bisa bilang itu mati atau enggak ya, karena kan banyak kejadian. Ya, kalau korbannya pun selamat nggak mungkin bakal kejadian seperti itu. Dan ternyata setelah terkuak, bapaknya Mbak Alin nggak mau ngambil risiko dong. Iya. Mobil dibalikin ke si yang punya, dan yang punya pun akhirnya ketangkep. Setelah diusut, ternyata emang kejadiannya itu, kalau kata si pengirim mobil temannya itu, kan cerita ke bapaknya Mbak Alin. Jadi si penabrak ini posisinya nggak tahu mabuk atau enggak ya, emang malam sih. Malam sekitar jam 11 jam 12-an itu dia lewat suatu jalan, nggak sadar mungkin ada orang nyebrang. Dia tabrak terus dia kabur begitu aja. Dan posisi jalannya tuh sepi karena malam juga kan. Dan ternyata yang ditabrak pun tidak selamat. Jadi pas setelah ditabrak itu katanya sempat dibawa ke rumah sakit. Emang mobilnya ngebut. Jadi si orang itu yang ketabrak, katanya ya kronologinya, ketabrak terus dia kelempar jauh, si mobilnya cabut, warga ngelihat dibawa ke rumah sakit, bertahan berapa lama meninggal. Itulah kenapa bisa langsung diusut sama polisi waktu itu. Nah ada satu cerita Mbak Alin bilang, ini ceritanya nggak ceritain ke bapaknya kan. Jadi ada kan berapa hari ya itu mobil, ada di hari keberapa si Mbak Alin ini katanya lagi tidur, rep-repan tuh kayak ketindihan gitu kan ya. Jadi pas ketindihan itu dia ngelihat sesosok cewek seperti yang dia lihat di ruang tamu, tapi versi lebih kecilnya kata dia. Itu teriak minta tolong, tolongin saya. Rep-repannya nggak lama, cuman kata-katanya itu. Akhirnya makanya dia, mungkin ini kali kenapa ke rumah gua kejadian aneh itu, karena dari situ, dari mobil itu. Mungkin si setannya itu ngeganggu, bukan berarti buat ngeganggu, tapi minta tolong. Jawaban ya, karena dia nggak tahu pelakunya siapa, dia mungkin dia ingat apa namanya mobilnya. Karena mungkin kan ada bekas darahnya juga. Darah menempel di mobil itu. Dan satu lagi kata Mbak Alin, selama mobil itu di rumahnya berturut-turut setiap malam itu bau bangke. Bau bangke setiap malam. Paginya hilang, dicari kan, kirain ada busuk atau cicak ya, nggak ada. Mobil itu keluar, semua hilang, kejadian hilang, bau bangke hilang, gangguan hilang.
Semoga untuk yang korban Iya. tenang di alam sana ya. Amin. Untuk pelakunya semoga dapat keadilan seadil-adilnya ya. Seadil-adil. Jadi gitu guys, cerita dari Coali, dari pengirim kita Mbak Alin. Makasih banget ceritanya. Menurut gue sih horor banget, nggak sembarangan juga ya. Jadi kalau kita jalan tuh harus benar-benar Iya, harus hati-hati. Oh iya, kejadian baru juga yang terjadi di kota Riau yang dua laki-laki dan satu perempuan, di mana baru terjadi beberapa tahun baru kemarin tanggal 1 baru terjadi. Itu dia nabrak satu keluarga. Oh ya, satu keluarga. Oh iya yang iya viral iya. itu ya. Ternyata si pengemudi setelah dicek sama polisi, Mabuk beliau sama positif narkoba. narkoba. Mabuk sama narkoba. Makanya buat kalian guys, pastikan kalau kalian sebelum berkendara itu keadaan safety, nggak terpengaruh alkohol, terpengaruh obat-obatan, ya kan. Pastikan kalian benar-benar bersih lah, ya kan. Dan sama itu juga buat para penyeberang, tolong kalau nyebrang lihat kanan kiri. Iya. Kita kan nggak tahu ya ada mobil ngebut. Namanya musibah kita nggak Betul. tahu. Iya. Lebih berhati-hati aja sih. Hati-hati aja, saling jaga satu sama lain ya. Jadi ya menurut gue sih emang musibah kita nggak ada yang tahu ya. Kalau dari cerita Mbak Alin sih emang gue akuin ya si pelakunya pun salah karena keadaan kondisinya lagi mabok. Iya. Dimana kalau kita lagi terpengaruh dengan alkohol, kesadaran pun nggak sepenuhnya ada. Betul. Bisa hilang konsentrasi, yang harusnya memang orang itu terlihat di jarak pandang tapi bisa nggak terlihat karena kondisi lagi mabuk, ya kan. Karena banyak kejadian ya kayak yang gue suka baca atau denger. Jadi kita nih lagi berkendara malam, suka tiba-tiba ada bayangan lewat lah atau apa. Itu tuh yang ya di luar mistis atau tidak kita harus hati-hati sih. Benar. Buat kalian juga guys, jangan lupa doain kita bertiga biar selalu diberi keselamatan. Karena konten kita ini selalu dibuat di dalam mobil. Betul, kita selalu berkendara. Ya kan. Apalagi nanti kalaupun kita ada penelusuran atau perjalanan ke tempat lain, kita datang ke tempat narasumber, itu selalu berkendara. Mudah-mudahan kita semua bertiga diberi keselamatan, diberi kesehatan dan dilindungi sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi cukup segitu aja. Terima kasih dari Mbak Alin udah kirimkan ceritanya. Buat kalian yang ingin ceritanya dibacakan, kalau bisa diterus aja dikirimkan lagi ke email kita biar nanti kita semakin kita pilih-pilih ceritanya. Takutnya nanti cerita kalian yang sudah dikirimkan ke bawah karena tenggelam dari kita pengirim yang lain. Tuh, dan pastikan kalian udah subscribe, like, komen YouTube kita biar channel kita semakin berkembang ya. Kita akhiri aja ya langsung cerita ini ya. Untuk nanti ke depannya kalau kita ada cerita-cerita yang lebih menarik lagi pasti kita akan bantu. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton video ini sampai akhir. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang, Cok. Numpang, Cok.